Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 bertemu lagi dengan Bu Ririn di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama mengenai hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini dicetuskan oleh ilmuwan bernama Gregor Johann Mendel, sehingga hukum pewarisan ini juga disebut dengan hukum Mendel. Terdapat dua hukum dari Mendel yang terkenal, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi dapat dibuktikan dengan persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Sementara hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan secara bebas dapat dibuktikan dengan persilangan dihibrid, artinya persilangan dengan dua sifat beda. Hal ini berlaku untuk semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Sebelum kita membahas tentang hukum Mendel, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam hukum Mendel. Di antaranya ada parental, disingkat P, ini adalah induk atau orang tua. Kemudian ada filial, artinya keturunan. Filial ke-1 artinya keturunan ke-1. Filial kedua artinya keturunan kedua. Ini biasanya ditulis dengan F1, F2 dan seterusnya. Kemudian ada gamet, ini untuk sel kelamin. Fenotip adalah sifat yang tampak dan bisa diamati. Genotip adalah sifat yang tidak tampak dan biasanya dilambangkan dengan huruf B besar, B besar, H besar, H besar, dan lain-lain. Homozigot ini adalah gen yang bersifat resesif saja atau dominan saja. Biasanya ditulis dengan D besar atau D kecil. Kemudian ada heterozigot yang merupakan gen yang berupa kombinasi antara yang dominan dan resesif. Biasanya ditulis dengan D besar dan D kecil. Gen dominan yaitu artinya gen yang menang, gen resesif yang merupakan gen yang kalah. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda, di mana di dalam persilangan monohibrid ini dominasi dapat terjadi secara penuh ataupun tidak penuh. Dalam persilangan monohibrid, jika salah satu induk mempunyai sifat dominan penuh dan induk yang lain bersifat resesif, maka akan menghasilkan filial pertama yang seragam. Kemudian apabila antara filial pertama ini dikawinkan atau disilangkan, akan menghasilkan filial kedua dengan 3 macam genotip dan 2 macam fenotip. Tetapi jika salah satu induknya mempunyai sifat dominan tak penuh, maka jika sesama F1 disilangkan akan menghasilkan 3 macam genotip dan 3 macam fenotip. Nah, contoh persilangan monohibrid dominan penuh terjadi pada persilangan antara kacang ercis berbunga merah dengan kacang ercis berbunga putih. Mendel menyilangkan kacang ercis berbunga merah M besar dengan kacang ercis berbunga putih M kecil. Persilangan antara keduanya ini akan menghasilkan F1 yang seragam, yaitu satu macam genotip M besar M kecil dan satu macam fenotip, yaitu berbunga merah. Kemudian jika filial pertama disilangkan antara filial pertama akan menghasilkan 3 macam genotip dengan perbandingan 25% banding 50% banding 25%, atau 1 banding 2 banding 1, dan 2 macam fenotip dengan perbandingan 75% berbunga merah dan 25% berbunga putih, atau 3 banding 1. Contoh persilangan monohibrid dominan tak penuh adalah persilangan antara tanaman pukul 4 berbunga merah dengan tanaman pukul 4 berbunga putih, di mana Mendel menyilangkan tanaman bunga pukul 4
berbunga merah M besar dengan putih M kecil yang menghasilkan filial pertama yang seragam, yaitu satu macam genotip M besar M kecil dan satu macam fenotip, yaitu berbunga merah muda. Jika filial pertama ini disilangkan, maka akan menghasilkan 3 macam genotip dengan perbandingan 25% M besar banding 50% M besar M kecil dan 25% M kecil atau 1:2:1, dan 3 macam fenotip dengan perbandingan 25% berbunga merah, 50% berbunga merah muda, dan 25% berbunga putih, atau merah banding merah muda banding putih 1:2:1. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Nah, pada persilangan ini Mendel menyilangkan tanaman Erdis dengan biji yang mempunyai dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji, di mana kedua sifat beda tersebut ditentukan oleh gen-gen sebagai berikut: B besar untuk gen yang menentukan biji bulat, B kecil untuk gen yang menentukan biji keriput, K besar merupakan gen yang menentukan biji berwarna kuning, dan K kecil untuk gen yang menentukan biji berwarna hijau. Contoh persilangan dihibrid terjadi pada tanaman kapri yang berbiji bulat kuning, B besar K besar disilangkan dengan tanaman kapri yang berbiji keriput hijau, B kecil K kecil, maka akan diperoleh filial pertama yang seragam, yaitu berbiji bulat kuning. Kemudian jika filial pertama dibiarkan mengadakan penyerbukan sendiri, maka akan diperoleh filial kedua atau F2 dengan 16 kombinasi yang terdiri atas 4 macam fenotip, yaitu tanaman berbiji bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.